Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Sakma Junaidi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit terkait dengan tips ala saya ya dalam memilih formasi khususnya untuk posisi dosen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, pada tahun 2023 ini saya mendaftar CPNS di Kemdikbud untuk mendaftar di Politeknik Negeri Jember jurusan Bahasa, Komunikasi dan juga Destinasi Pariwisata. Jadi saya sharing aja ya apa yang menjadi pemikiran saya sebelum mendaftar CPNS. Tentu mendaftar CPNS ini sama halnya seperti mendaftar pekerjaan secara umum. Nah, tentu saya mempunyai beberapa strategi yang mungkin bisa saya sharingkan di sini sehingga ini membuat saya berpeluang hingga lolos SKB dan sudah melalui tahap SKB. Nah, pas saat video ini saya rekam, itu saya sudah menyelesaikan tes SKB baik CAT maupun non CAT dan ini tinggal menunggu pengumuman resmi dari BKN untuk kelulusan CPNS-nya saja. Nah, jadi waktu itu saya kan masih posisi bekerja di Sidoarjo. Saya berpikir bagaimana strateginya yang tepat agar dapat memenangkan persaingan di CPNS ini. Nah, background saya sendiri, saya lulusan S2 Ilmu Komunikasi. Nah, tentu di sini kan sudah yang paling penting pertama adalah kita sadar dulu dan mengetahui background pendidikannya. Oke, setelah kita mengetahui ternyata background saya adalah S2 Ilmu Komunikasi. Saya mencari di akun BKN S2 Komunikasi ini bukannya di mana saja. Nah, ketika tahu, saya akhirnya memilih. Tentu saya ini mungkin pas untuk saya, tapi belum tentu mungkin pas untuk teman-teman. Tapi yang jelas saya sharing aja mungkin bisa bermanfaat. Jadi ketika saya tahu ternyata, oh ada berbagai kampus yang membuka lowongan untuk dosen asisten ahli di Kemdikbud. Tentunya kalau pada saat saya mendaftar tes CPNS itu di akunnya sudah ada tertera perkiraan gaji yang akan diterima seperti yang ada di samping ini. Jadi untuk di Kemdikbud itu perkiraan gajinya mulai dari 3 juta rupiah. Tentu ini nanti sifatnya take home pay ya. Jadi ada beberapa komponen yang meliputi total take home pay kurang lebih sekitar start mulai 3 juta rupiah tadi. Nah, ketika sudah tahu kampus mana saja, saya kemudian survei data BPS untuk mencari mana saja kota yang UMR-nya minimal sama atau di bawah dari gaji CPNS. Tadi kan gaji CPNS itu 3 juta ya startnya. Nah, saya akhirnya buka data BPS salah satu kota, tentunya ada formasi yang dibuka pada tahun 2003 itu ada kota Jember. Kemudian saya menyesuaikan lagi. Kalau tips pertama saya pilih kota yang UMR-nya sama atau di bawah gaji awal CPNS, itu tips pertamanya. Tips keduanya yang saya lakukan adalah mencari kampus yang meminimalisir saingan orang dalam. Ini tentu rahasia umum ya terkait orang dalam ini. Nah, tentu saya akhirnya memilih Politeknik Negeri Jember dengan alasan seperti ini. Alasan saya adalah saya backgroundnya S2 Ilmu Komunikasi, sedangkan di Politeknik Negeri Jember itu tidak ada, sementara ya saya sampai video ini dibuat tidak ada S1 Ilmu Komunikasi. Tentu minimal saya tidak bersaing dengan alumni yang ada di kampus tersebut. Nah, saingan saya pasti yang ada di luar Politeknik Negeri Jember. Seperti itu pikiran saya waktu itu. Akhirnya, wah besar nih kemungkinan untuk lolosnya. Tentu juga pertama didukung dengan kota Jember yang biaya hidup dan juga UMR-nya itu pada tahun 2023-2024 ini masih di bawah gaji awal CPNS. Tentu sangat mendukung saya untuk minimal bisa bertahan hidup lah di sana. Karena namanya awal-awal CPNS ya, tentu yang saya ketahui gajinya tidak langsung 100%. Kemudian awal CPNS juga masih banyak
penyesuaian dan adaptasi, sehingga tentunya harapannya take home pay ini bukan menjadi satu permasalahan baru yang nanti akan menyelimuti saya ketika nantinya saya lolos di CPNS seperti itu. Jadi itu pertama, mencari kota yang hidupnya sama atau di bawah gaji CPNS. Kedua, saya biasa mencari yang tidak ada S1 maupun S2 yang berasal dari jurusan yang dibutuhkan dalam formasi. Jadi kayak saya S2 komunikasi, sementara nggak ada S1 maupun S2 ilmu komunikasi, tentu itu jadi peluang buat saya untuk lolos. Itu sih tips saya. Sehingga dari kedua itu, ya alhamdulillah waktu saya buka hasil dari BKN terkait pesaing, itu alhamdulillah formasi yang dibutuhkan itu satu. Kebetulan saya mendaftar di jurusan BKP untuk program studi destinasi pariwisata. Itu formasi yang dibutuhkan satu, kemudian yang mendaftar 2 orang. Nah ini alhamdulillahnya, jadi saya dapat formasi yang cukup lega lah. Di sini saya tinggal head to head dengan saingan. Tentunya ini menjadi satu kemudahan lah buat saya. Jadi tidak terlalu banyak saingan, tinggal harus belajar yang rajin, kemudian nilai harus bisa lebih dari saingan yang satunya. Itu sih tips dari saya. Mungkin ini tidak akan berdampak untuk semuanya, tapi minimal kalau yang buat teman-teman yang backgroundnya S2 komunikasi, ini bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman kalau mau mendaftar CPNS. Nah, tentu dengan penyesuaian kondisi ini, ke depan yang bisa kita lakukan. Itu sih. Jadi saya summary, saya ringkas. Pertama adalah memilih kota dan kampus yang UMR-nya itu sama atau di bawah take home pay CPNS, alumni S1 atau S2 yang sesuai dengan jurusan atau formasi yang dilamar. Tentu kalau pertimbangan tambahan ya, mungkin teman-teman kalau ingin bersaing lebih kompetitif, memang bisa sangat memungkinkan untuk teman-teman mendaftar CPNS di PTNBH. Tapi kalau teman-teman merasa kemampuannya atau keadaannya memang masih struggle, dalam artian kayak kondisi saya itu kan kerja, jadi saya waktu belajar, time management, effort, modal, tentu kan juga harus dipertimbangkan. Makanya saya mendaftar di politeknik yang statusnya BLU. Seperti itu. Apa yang membedakan dari PTNBH, BLU ataupun Satker, sepemahaman saya, kalau untuk PTNBH memang nilai remunerasinya itu besar, jauh lebih besar dibandingkan PTN ataupun Politeknik Negeri yang statusnya BLU. Sedangkan untuk PTN ataupun Poltek yang statusnya masih Satker atau satuan kerja, memang belum mendapatkan remunerasi. Itu aja sih yang saya tahu bedanya. Kalau dari saya, semoga teman-teman nanti yang menonton video ini sukses dalam menentukan formasi. Karena menurut saya, pemilihan formasi ini 50% dampaknya buat keberlanjutan tes baik di SKD maupun di SKP. Sehingga saya juga beruntung ketika memilih formasi yang tepat ini. Saya tentu tetap memiliki motivasi yang belajar yang tinggi untuk SKD maupun SKP. Yang jelas adalah kita head to head itu, atau bahkan mungkin menjadi pelamar tunggal apabila teman-teman beruntung ya. Kalau saya kemarin di 2023 head to head dengan satu saingan gitu. Jadi tetap semangat, semoga teman-teman di tahun 2024 ini yang rencananya ada CPNS lagi bisa segera mendapatkan NIP. Begitu juga dengan saya yang masih nunggu pengumuman untuk CPNS tahun 2023 ini. Sekian, terima kasih, sukses selalu buat teman-teman yang berjuang untuk lolos CPNS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.